Ubur-ubur ikan lele, si Jamal PDKT hadir le. Ayo nonton si Jamal PDKT. Memang ke. Ayo do nonton cah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Germas, Sehat, bugar, produktif. halo Sobat Sehat, berjumpa kembali di acara Si Jamal PDKT, siaran Jumat malam podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Blora. Bersama saya, Sinta Kusumaning Tias, sebagai tenaga promosi kesehatan di Puskesmas Puledagel, sekaligus host di podcast pada kali ini. Saya tidak sendirian ya, saya ditemani oleh seorang narasumber yang sangat luar biasa, nggih, cantik. Beliau ini sangat aktif dalam kegiatan pengembangan dan inovasi di bidang kesehatan ibu dan anak. Profil narasumber kita kali ini merupakan bidan senior yang bertugas di Puskesmas Puledagel, dan beliau ini merupakan trainer kebidanan holistik yang tersertifikasi nasional dan internasional, dan juga merupakan founder dari Yayasan Rumah Sehat Bunda Kartika. Dan yang lebih hebatnya lagi, beliau ini juga telah mengeluarkan 8 karya buku yang terkait dengan kesehatan ibu dan anak. Beliau adalah Ibu Bidan Ririn Kartika. Oke. Baiklah, apa kabar Ibu? Baik, sehat, Mbak Sinta. Puasa? Alhamdulillah. Iya. Oke. Sebelum kita bahas ke lebih lanjut, saya ingin persilahkan Bu Bidan untuk menyapa Sobat Sehat dan sekaligus memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Sehat Jamal PDKT. Semoga semuanya selalu dalam kondisi sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini berjumpa dengan saya, yaitu perkenalkan Bidan Kartika dari Puskesmas Puledagel. Iya. Itu tadi ya perkenalan dari Ibu Bidan Kartika. Oke Sobat Sehat, tema yang akan kita bahas pada podcast pada kali ini yaitu manfaat pijat bayi untuk daya tahan tubuh bayi, yang merupakan inovasi layanan kesehatan ibu dan anak di Puskesmas Puledagel. Baik, kita langsung saja ya. Kita bahas tentang apa sih itu pijat bayi, Bu? Oke, sangat menarik sekali ketika kita membicarakan mengenai pijat bayi, yang mungkin layanan ini juga ada mungkin sebagian yang menganggap ini adalah hal baru, tapi juga sebenarnya ini kalau di referensi sih Mbak Sinta ya, sudah 3.000 tahun yang lalu sebenarnya pijat bayi itu sudah dikembangkan di berbagai negara, diantaranya di India, Asia, kemudian Sri Lanka, dan beberapa pecahan negara di Amerika seperti itu ya. Tentu juga di Indonesia sendiri sebenarnya kalau kita ingat-ingat lagi ya, bahwa sebelum ada medicine, obat-obatan, itu nenek moyang kita pengobatan ya salah satunya adalah pijat seperti itu. Maka sebenarnya sudah tidak asing lagi ketika di Indonesia itu berkembang sekarang banyak inovasi pijat bayi, itu sebenarnya adalah kearifan lokal yang tentu saja ini akan sangat memberikan manfaat yang luar biasa. Kalau dulu mungkin masih tradisional ya, dan sekarang sudah banyak berkembang karena ternyata ini memang ada pohon ilmunya gitu ya, sehingga jangan sampai terjadi kesalahan, apalagi ini memang untuk baby seperti itu. Jadi sebenarnya pijat bayi adalah seni, ya, seni sentuhan untuk memberikan terapeutik pada bayi. Oh, seperti itu. Iya. Ya itu tadi ya sudah dijelaskan secara singkat oleh Ibu Bidan Kartika. Ini Bun, kan di masyarakat kita ini mungkin sudah dikenal ya, zaman dulu itu ada istilahnya dukun bayi. Betul. Nah, itu apa sih dukun bayi atau yang menawarkan jasa pijat bayi? Okay. Nah, itu bedanya apa sih dengan pijat bayi yang jenengan inovasi jenengan ini? Apa namanya? Iya. Mungkin pijat yang dilakukan oleh dukun tidak hanya pada zaman dulu, mungkin saat ini pun masih kita jumpai bahwa pijat itu dilakukan oleh dukun bayi seperti itu ya. Tentu ada perbedaan yang sangat signifikan ya. Kalau dukun bayi itu memang pijat tradisional,
kita tidak menjudge bahwa itu tidak baik, salah atau dan lain sebagainya, tetapi biasanya kalau pijat tradisional yang dilakukan oleh dukun bayi itu mereka tidak tersertifikasi, dilakukan secara turun temurun, mungkin dari pengalaman otodidak seperti itu ya, yang mungkin kadang mereka tidak mengenal anatomi dan fisiologi secara holistik, sehingga kalau kita kaji secara rinci pada saat ini pijat modern yang dilakukan oleh tenaga profesional, tentu banyak sekali perbedaannya, karena di pijat modern ini kita memang sudah berdasarkan evidence base, kemudian tidak membahayakan kondisi bayi dengan kaidah-kaidah tertentu, yang tujuan akhirnya adalah bagaimana kita menstimulasi atau merangsang daripada produksi hormon endorfin, serotonin dan juga melatonin lebih banyak, sehingga memberikan relaksasi pada bayi yang memiliki manfaat baik secara biokimia maupun secara fisik, seperti itu. Oh gitu ya, jadi itu tadi pemirsa yang sudah dijelaskan oleh Bidan Ririn. Apa bedanya dukun bayi dan pijat bayi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang profesional dan yang telah tersertifikasi tentunya. Oke Bun, tadi kita sudah membahas tentang perbedaan ya. Nah sekarang saya ingin tanya tentang manfaatnya apa sih Bun, pijat bayi itu? Iya, manfaat pijat bayi itu banyak sekali ya benefitnya ya, tentu saja dibagi menjadi dua, karena ini adalah terapi non farmakologi seperti itu ya, baik secara biokimia maupun secara fisik seperti itu. Jadi di antara benefit yang akan didapatkan ketika bayi rutin dimasas ya, catatannya adalah rutin. Jadi tidak cukup dilakukan sekali dua kali saja Mbak Sinta, harus rutin ya untuk memberikan manfaat yang lebih, yang bisa dilihat itu harus rutin. Di antaranya adalah bahwa pijat ini membuat bayi merasa lebih tenang dan nyaman. Ini sangat penting sekali, apalagi di tahap awal, minggu-minggu pertama, kedua kehidupan bayi, yang dia memang pindah alam kan ya, dari alam kandungan kemudian ke alam dunia. Ini bayi perlu dukungan baik secara fisik maupun secara psikis, itu butuh sentuhan seperti itu, dan sentuhan ini akan memberikan banyak endorfin dan serotonin. Maka bagaimana sentuhan ini kok bisa memberikan rasa tenang dan nyaman? Ya karena serotonin dan endorfinnya banyak. Kemudian manfaat yang kedua itu akan melancarkan pencernaan. Jadi bayi lahir itu tidak sempurna ya, masih memberikan dia melakukan penyempurnaan, perbaikan-perbaikan sistem-sistem tubuhnya, diantaranya adalah sistem pencernaannya. Nah karena pencernaan ini adalah otak kedua, maka ketika dia tidak nyaman, kemudian mungkin awal-awal penyesuaian suhu dan lain sebagainya, yang awalnya dia makan melalui plasenta, tali pusat, sekarang harus menggunakan pencernaannya sendiri. Tentu saja ada kendala mungkin produksi enzim atau gangguan yang lain. Nah, dengan pemijatan ini akan memberikan rasa nyaman pada pencernaan, terutama mencegah bayi kembung, sembelit dan lain sebagainya. Kemudian mungkin manfaat yang berikutnya adalah ini kebutuhan tidur ya. Kebutuhan tidur pada awal-awal kehidupan itu bayi bisa sampai 16-18 jam Mbak Sinta. Iya betul sekali. Iya, sehingga kalau kebutuhan tidur ini tidak terpenuhi, maka apa yang terjadi banyak diantaranya adalah perkembangan otak yang kurang baik, kurang optimal gitu ya. Karena kita tahu mielin, sinyap-sinyap serabut-serabut otak itu dia akan terhubung, akan berkembang ketika bayi dalam kondisi tidur. Dan tidur ini tidak sembarang tidur, dia harus deep sleep, mencapai tidur yang dalam seperti itu, sehingga gelombang otaknya akan bagus, akan baik, otaknya berkembang. Syaratnya adalah bayi tidur dengan nyenyak. Nah ini bisa didapatkan dari manfaat pijat itu sendiri, karena pada saat dipijat dia rileks, melatonin akan berproduksi dengan banyak. Nah disitulah tidurnya akan lebih berkualitas. Kemudian juga di awal-awal kehidupan, nah bisa menurunkan kadar bilirubin. Oh gitu ya. Ya, ketika bayi ada terlihat kuning di beberapa area tubuh, sering pada bayi ya. Nah itu bisa diantisipasi biasanya kalau tindakan di rumah sakit adalah dengan fisioterapi. Iya, penyinaran dengan disinar juga. kan.
Ternyata pada penelitian ini akan sangat signifikan kadar bilirubinnya akan turun ketika tidak hanya fisioterapi melalui penyinaran tetapi juga dengan ditambahkan pijat bayi. Oh, iya. Wah, Iya. banyak sekali. Banyak sekali. Banyak sekali. Dan satu lagi mungkin ya yang saya tambahkan di antara masih banyaknya manfaat gitu adalah ini bonding, ikatan emosional. Karena memang idealnya yang melakukan pijat bayi itu adalah orang tua gitu. Oh, seperti itu. Iya, sehingga bonding, emosional, keterhubungan, ikatan batin ini akan lebih deep, akan lebih dalam, sehingga manfaat bagi bayi juga sebenarnya manfaat bagi orang tua atau ibunya sendiri itu, sehingga kedekatan ini menghindarkan dari baby blues juga gitu. Iya, sering sekali itu kalau ibu-ibu habis melahirkan itu ada yang namanya baby blues ya. Baby blues atau depresi postpartum juga iya. ada. Banyak banget ya ternyata ya. Iya, banyak sekali. Iya. Nah, itu tadi manfaat-manfaatnya dari melakukan pijat bayi. Nah, lalu begini Bun, kan pijat bayi ini apakah ada kontraindikasinya? Nah, jika ada kontraindikasinya, apa aja sih kontraindikasinya? Oke, baik. Jadi kalau kontraindikasi pada pijat bayi menurut Global Med Health Center itu memang ada ya, terutama ada 5 hal untuk kontraindikasinya. Yang pertama bahwasanya pijat bayi itu tidak dilakukan pada saat bayi tidur. Oh, iya. Jadi lebih baiknya pijat ini dilakukan pada saat bayi siaga penuh. Jadi memang ini kan stimulasi ya, sentuhan, jadi terapi sentuh. Sehingga pada saat dia tersadar, dia siaga, dia akan bisa merasakan motorik, sensorik, itu lebih bisa untuk menstimulasi dari refleks-refleks primitif dari bayi itu sendiri. Iya. Kemudian jangan dilakukan pada saat bayi rewel atau menangis. Oh iya. Nah, ini bedanya tadi dengan pijat tradisional. Kalau pijat tradisional mau nangis, mau seperti apa tetap aja dilakukan pemijatan. Tapi kalau di prinsip pijat modern Mbak Sinta ini tidak boleh. Karena nanti kalau nangis, rewel artinya bayi itu tidak nyaman. Kalau tidak nyaman, yang keluar terproduksi adalah katekolamin ataupun kortisol, hormon stres. Ya, jadi sudah melenceng dari tujuan utama pijat kan. Padahal tujuannya adalah untuk endorfin dan serotonin lebih banyak gitu. Itu kontraindikasi yang kedua. Kontraindikasi yang ketiga adalah sebaiknya tidak dilakukan pada saat bayi kenyang atau habis makan atau habis minum penuh pencernaannya. Ditunggu dulu 45 menit. 45 menit ya. Biar tidak muntah, biar tidak reflux seperti itu. Kemudian juga pada bayi yang memang dia mungkin ada kelainan-kelainan ya, atau karena sesuatu terganggunya kesehatan atau punya penyakit bawaan misalnya jantung dan lain sebagainya, atau masih terpasang alat-alat medis seperti itu, alat bantu nafas atau alat-alat yang lain itu, atau masih ada tali pusatnya belum lepas. Nah, ini juga harus dengan ketelitian tertentu seperti itu. Iya. Dan bayi misalnya dengan sakit ataupun demam tinggi, nah itu sebaiknya sebaiknya juga dihindari. Gitu itu ya. Kontraindikasinya. Nah, tadi kita sudah belajar tentang kontraindikasinya ya Bun ya. Nah, ini untuk bayi itu bisa dipijat di usia berapa sih Bu? Mulai bisa dipijat itu? Oh ya. Sebenarnya untuk umur bayi kapan bisa dipijat? Sebenarnya asal dia sudah menunjukkan refleks bagus, tidak ada gangguan. Jadi kan observasi pertama bayi baru lahir itu kan 2 kali 24 jam. Itu sebenarnya sudah bisa dilakukan dengan tekanan tertentu, dengan teknik tertentu. Istilahnya hanya berupa stimulasi dari sensoriknya aja. Memberikan ketenangan, sentuhan dan kebutuhan emosional bayi. Untuk dia ditemani, untuk dia tidak merasa sendiri, ya itu seperti itu. Tetapi banyak di jurnal yang menyebutkan bahwa sebaiknya dilakukan di 1 bulan itu sudah boleh dilakukan aman ya Bun ya? Iya, karena di mana bayi 1 bulan itu dia sudah sempurna untuk pernafasan, pencernaan dan susunan anatomi kulitnya.
Sehingga kalau susunan anatomi kulitnya sudah sempurna dengan penekanan, dengan elusan, dengan pemijatan itu tidak dikhawatirkan lagi terjadi dampak yang tidak diinginkan seperti itu. Oh, gitu ya. Berarti kalau yang untuk prematur khusus kayak itu nggak bisa ya Bun ya? Untuk prematur ada di jurnal ya, di PubMed itu di MCBI bahwa dari Mumbai, India itu juga disebutkan bahwa bayi prematur pun perlu dilakukan pemijatan. Justru kalau memang refleksnya bagus, dilakukan di hari kedua sampai dengan ke-31 dengan 4 kali pemijatan sehari. Itu bisa meningkatkan berat badannya. Berarti aman ya Bu? Aman ya, aman. Oh ya. Lalu manfaat untuk tumbuh kembang si anak itu sendiri apa Bu? Untuk tumbuh kembang si bayi kalau sudah diberi pijatan itu? Iya, jadi kalau untuk manfaatnya sendiri karena dalam rangka tumbuh kembang ya, karena memperbaiki misalnya ya, kita ambil tadi manfaatnya memperbaiki sistem pencernaan misalnya. Dengan pemijatan itu akan membuat pencernaan bayi lebih mudah menyerap. Ya, sehingga kalau penyerapannya menjadi lebih maksimal, otomatis bayi akan cepat lapar, kemudian menyusunya juga dia akan getol, ASI ibunya juga makin lancar, otomatis kan meningkatkan berat badan. Iya, sehingga secara status gizi juga akan meningkatkan dari pertambahan berat badan menurut yang umur yang dia memang harus capai gitu. Misalnya untuk di pertumbuhan yang lain, contohnya untuk merangsang endorfinnya lebih banyak sehingga kalau bayinya tidak rewel, dia tenang, tidurnya dia berkualitas, otaknya berkembang dengan maksimal, tentu tidak pertumbuhan aja, tapi kan perkembangan juga. Nah, dan kebutuhan emosional yang terpenuhi saat bayi merasa tenang, ini pun akan sangat membentuk dari psikologi anak supaya dia bisa percaya diri yang lebih tinggi, merasa dicintai, mendapatkan kasih sayang yang lebih. Ini adalah perkembangan yang tidak bisa dilewatkan begitu saja, dan masa-masa ini tidak bisa diulangi gitu. Iya. Berarti memang untuk idealnya itu masanya sampai umur berapa Bu itu pijat itu? Kalau sampai umur berapa, efektivitas waktunya itu sebenarnya ya dari lahir umur 2 hari tadi sudah bisa, atau minggu-minggu pertama awal kehidupannya setelah lahir. Efektivitasnya rutin sampai bulan ke-6 dan ke-7. Itu menurut penelitian. Tetapi untuk batas sampai kapan bayi ini dipijat, ya tidak terbatas. Nyatanya kita orang dewasa kan juga masih suka dipijat kan, karena memang itu akan sangat memperlancar peredaran darah. Nah, iya, kalau peredaran darah lancar, otomatis ya sistem dari oksigenasi dan penyebaran nutrisi ke seluruh sel akan lancar, maka kita sehat gitu. Kan saat ini gini Bu ya, pemerintah ini lagi getolnya ya untuk mencegah stunting. Apakah bisa nih pijat ini jadikan salah satu opsi atau program yang untuk suatu pencegahan stunting gitu? Ya, saya bilang sangat bisa. Saya bilang sangat bisa, dan ini sudah saya lakukan. Jadi saya punya pengalaman jadi bidan desa itu 23 tahun. 23 tahun saya bidan desa, dan pada tahun 2024 kemarin ya, bulan Juni sampai dengan Agustus itu saya sendiri mencoba pijat ini ya, penelitian kecil-kecilan lah di desa binaan saya. Itu saya lakukan pemijatan bukan untuk pencegahan, malah penanganan. Jadi bayi-bayi yang sudah stunting, saya memiliki 11 bayi dengan kategori stunting dari 175 bayi. Nah, di situ saya lakukan pemijatan secara rutin setiap hari selama 1 bulan, Mbak Sinta. 1 bulan? Iya, karena pada saat itu ketika penambahan PMT saja, pemberian PMT stunting itu kok tidak signifikan untuk menurunkan stunting. Kalau sudah stunting biasanya dikasih PMT sampai 2-3 tahun berturut-turut, itu dengan program 90 hari pemberian PMT masih aja stunting. Iya, maka saya mencoba selain memberikan PMT stunting, juga kita berikan pemijatan secara rutin. Jadi saya memperdayakan kader saya yang sudah saya latih. Dan ternyata dari 11 anak itu pada
2 bulan berikutnya, jadi Juni sampai dengan Agustus kita evaluasi, yang 5 diantaranya sudah tidak masuk stunting lagi. Oh, berarti efektif ya, cukup efektif. Iya, saya bilang ini cukup efektif dan bisa bisa memungkinkan sekali dikembangkan di seluruh untuk anak-anak, bahwa ini menjadi program yang bagus dan tidak ada bahaya-bahayanya kan. Iya, karena ini adalah terapi natural dan komplementer gitu. Oh iya. Untuk frekuensinya apakah ada perbedaannya Bun? Untuk mungkin bayi yang baru lahir atau balita seperti itu, ada perbedaannya nggak? Sebenarnya kalau untuk frekuensi ini kan seperti itu. Kalau untuk yang tadi efektivitas 0 sampai 6-7 bulan itu sebenarnya aman kok dilakukan setiap hari setelah mandi. Setelah mandi. Iya, jadi kan durasinya itu kan hanya singkat saja Mbak Cinta, dan dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Nah, tapi dengan catatan ya, kita menggunakan juga dengan minyak atau oil yang aman gitu. Yaitu kita menggunakan nabati oil. Dan nabati oil ini yang akan nanti menutrisi dari kulit bayi, jadi bisa memberikan nutrisi secara topikal terapi gitu. Jadi tidak melalui oral aja terapi itu kan, bisa melalui topikal. Nah, di sini aman sekali dilakukan setiap hari sebenarnya. Tetapi kalau orang tuanya tidak bisa kan biasanya mencari terapis yang mampu melakukan, dan ini kan hubungannya dengan waktu, budget dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi kalau frekuensi semakin besar mungkin semakin berkurang aja frekuensinya, bisa 2 minggu sekali, bisa 3 minggu sekali, seperti itu. Saya malah punya pemikiran awal, saya kira cukup 1 bulan sekali seperti itu, enggak ya ternyata ya. Iya, jadi kalau 1 bulan sekali saya rasa terlalu lama, karena di dalam pemijatan sendiri itu kita sambil mengobservasi sebenarnya tumbuh kembang. Jadi bayi itu akan sangat cepat sekali perkembangan. Kalau kita tidak mengikutinya, nanti kita nggak mau dia tiba-tiba ada keterlambatan atau delay dan lain sebagainya. Sebenarnya substansinya ya sambil kita mendampingi dari tumbuh kembang bayi itu sendiri, melihat respon-responnya pada saat dilakukan pemijatan itu. Nah, lalu untuk tekniknya seperti apa sih Bun? Teknik pijat bayi mungkin bisa dicontohkan atau dijelaskan kepada. Iya, kalau untuk teknik pijat bayi itu ada beberapa teknik ya, teknik. Berbeda pijat bayi yang dilakukan untuk bayi normal dan bayi prematur. Kalau untuk bayi normal banyak sekali variasinya, misalnya ada teknik effleurage, usapan, kemudian ada squeeze and twist, peras putar, ada menggulung, kemudian ada teknik tekan dorong, ada teknik I love you, sun and moon. Banyak sekali tekniknya yang itu bisa diaplikasikan pada seluruh organ. Jadi tiap organ itu memang ada teknik-teknik tertentu di mana memang tujuannya adalah untuk memperlancar peredaran darah dan meridian tubuh. Kalau untuk teknik bayi prematur itu adalah kita menggunakan 2 teknik. Yang pertama adalah taktil stimuli atau teknik sentuh atau raba. Yang kedua adalah kinestetik stimuli atau stimulasi kinestetik, itu tekniknya. Iya. Nah, untuk pijat ini sendiri apakah bisa dilakukan secara mandiri oleh ibu-ibu di rumah itu? Oh iya, kita harapannya setiap orang tua mau belajar. Jangan nakesnya atau terapis aja yang bisa melayani, karena tidak akan bisa mencakup di seluruh bayi. Bayangin aja satu desa itu berapa bayi balitanya. Nggak mungkin kita bisa melayani mereka semua, dan untuk datang ke kita, ke terapis pun kan mereka juga ada budget-budget tertentu, atau misalnya ke baby spa seperti itu ya, infant massage, ke puskesmas itu kan berbayar ya, karena memang tidak ditanggung BPJS ya. Iya kan. Iya. Jadi harapannya para orang tua itu yang bertanggung jawab penuh atas tumbuh kembang anak. Jadi bisa ya nanti kita buka kelas untuk orang tua gitu ya, supaya kita bisa sharing ke orang tua, belajar atau calon orang tua, sehingga nanti kalau sudah punya baby mereka bisa melakukannya setiap hari dengan kedekatan yang lebih intens dengan bayinya. Gitu ya. Iya. Tapi kalau untuk teknik-teknik sederhana yang mungkin bisa nggak perlu pakai kelas gitu, ada nggak sih Bun?
Bisa, tentu saja kan mereka bisa belajar. Zaman sekarang apa sih yang nggak bisa ya, melalui dari mungkin media sosial, tetapi harus ada pendampingan di awal. Saya sarankan tetap harus ada pendampingan di awal, tidak hanya mencontoh dari YouTube atau dari video-video, karena ada hal-hal tertentu yang urgent yang harus dimengerti dari teknik itu, tidak hanya sekedar memijat, menyentuh, menirukan, itu tidak. Gitu Tidak ada detailnya yang mereka harus paham. Misalnya pada area perut itu tidak sembarangan. Kalau salah malah akan menimbulkan masalah pencernaan. Begitu. Iya, gitu ya, Bu? betul. Ya. Baiklah, ini pertanyaan terakhir ya, Bu ya. Boleh. Apa saja sih yang perlu disiapkan untuk ibu-ibu di rumah ini yang mungkin ingin melakukan praktek mandiri, melakukan pijat itu sendiri? Oke, jadi yang sederhananya persiapannya yang pertama harus belajar dong. Iya. Jadi kita harus belajar, orang tua juga harus belajar. Calon orang tua apalagi juga harus belajar, karena memang pendampingan tumbuh kembang bayi itu tidak sembarangan. Yang pertama belajar dari siapa? Dari narasumber atau orang yang memang sudah expert di bidangnya gitu. Kemudian yang kedua, dia harus ada niat untuk bagaimana merawat bayinya dengan sepenuh hati. Kemudian prepare yang berikutnya ya secara teknikal, tempatnya yang nyaman, yang bersih, bebas debu, suhunya disesuaikan. Karena kan kita melakukan ini nanti babynya tuh harus nyaman dulu. Dan juga membuka baju sehingga suhu ruangannya harus yang sesuai biar tidak hipotermi. Kemudian ibunya juga harus tahu bagaimana cuci tangan yang benar, menyiapkan disinfektan, kemudian prepare oil yang digunakan, minyak nabatinya harus disediakan, kemudian memberikan kenyamanan untuk bayinya, itu yang sangat perlu dipersiapkan gitu. Untuk di puskesmas ini apakah ada pendampingan nih untuk ibu-ibu untuk melakukan praktek mandiri itu mungkin? Iya, karena program inovasi ya tentu saja ini tetap pendampingan ya, karena tetap melayani karena kan kalau tidak pendampingan nanti kalau ada apa-apa di wilayah kerja kita juga tetap kita harus ikut bertanggung jawab seperti itu. Jadi untuk para orang tua boleh berkonsultasi lebih lanjut ya, mungkin setelahnya ini ke Puskesmas Puledagel, mungkin melalui medsosnya, mungkin datang langsung lebih baik ya, kita ada konseling mengenai hal ini seperti itu. Edukasi juga betul. Baiklah, terima kasih Bu Bidan Ririn atas ilmunya ya, dan sudah meluangkan waktunya di sini. Semoga informasi yang terkait manfaat pijat untuk daya tahan tubuh bayi yang telah dibahas dalam podcast kali ini bisa bermanfaat untuk masyarakat yang menonton podcast ini tentunya, terutama ini untuk ibu-ibu yang memiliki bayi dan balita dalam mengatasi masalah-masalah kesehatannya. Baiklah Sobat Sehat, kita sudah di penghujung acara. Waktunya kami undur diri. Sampai jumpa kembali di acara Si Jamal episode selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen channel YouTube Dinas Kesehatan Kabupaten Blora. Sebelum kami tutup, ada pantun ini. Wow, ya. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan dalam peti. Cakep. Kalau ada kata yang salah, jangan simpan dalam hati. Burung Irian Cenderawasih, cukup sekian, terima kasih.